Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Boom, saat malam hari keheningan malam dipecahkan oleh suara gemuruh, seseorang berteriak, "Ada apa ini?" Di tempat taman yang kecil, wanita berbaju ungu tiba-tiba berdiri, matanya menatap ke udara. Segera, pria paruh baya bernama Mo San terbang, dan sedikit malu, wajahnya bahkan lebih jelek ketika melihat serangan berasal. Pasukan dari Istana Haus Darah sudah menyerang ke sini. Gemuruh. Raungan luar terus-menerus membuat Ye Chen melihat keluar. Ada apa? Segera, lebih dari selusin sosok datang berkedip, dipimpin oleh wanita berbaju ungu dan pria paruh baya bernama Mo San. Dapat dilihat bahwa apakah itu Mo San atau wanita berbaju ungu atau orang-orang di belakang mereka wajahnya sangat muram bahwa Istana Haus Darah menyerang secara terang-terangan. Bawa Yun dan segera evakuasi. Wanita berbaju ungu itu sangat marah, mengatakan tidak lupa melirik Ye Chen yang terkunci di pilar tembaga, dan dia juga bawa, "Ayo pergi kembali ke kediaman keluarga Tianzong." Akibatnya, Ye Chen, yang baru saja bangun, dibawa dengan pedang terbang besar. Selain itu, wanita muda yang diselamatkan olehnya juga dibawa dengan pedang terbang besar, dan sampai-sampai, dia masih dalam keadaan pingsan. Melihat wanita muda masih tertidur, Ye Chen sangat tersengat sehingga Ye Chen merasakan sakit di sekujur tubuh. Ye Chen bergumam, "Kau bisa tidur nanti, tetapi kau harus bangun." Ye Chen bergumam dalam hati, pria paruh baya bernama Mo San telah membuat celah dan melarikan diri. Mata Ye Chen berputar-putar, seolah-olah Ye Chen sudah melihat orang-orang terbang di udara. Mereka adalah pria yang kuat, dan mereka semua pembunuh. Tanpa diduga, melihat pria yang bernama Mo San yang mengikat Ye Chen dipukul habis-habisan oleh musuh, melihatnya Ye Chen sangat senang. Mo San telah meledakkan beberapa alam spiritual menjadi kabut darah dengan kepalan tangan, dan kemudian memegang pisau emas di tangannya dan bergegas ke depan. Kekuatan Mo San, tetapi di mana itu diblokir, semua mundur. "Mau pergi kemana kalian?" Segera, para musuh mengelilinginya. "Nona pergilah, aku akan menahannya," kata Mo San. Mo San mengeluarkan tungku besar dan tergantung di atas kepalanya. Paksaan itu sangat kuat. Bahkan yang terkuat di alam kosong pun muntah darah dan surut di tempat. Di sini, wanita berbaju ungu telah dikawal oleh banyak pria kuat dan bergegas jauh-jauh untuk melarikan diri dari kota kuno. Boom! Bang! Tidak lama sebelum mereka pergi, kota kuno di belakang mereka runtuh, dan pemandangan perkelahian yang luas bisa dilihat dari jarak jauh. Kedua belah pihak dari keluarga Tianzong dan Istana Haus Darah, yang hanya prajurit, telah mencapai lebih dari 30. Ayo pergi ke kota kuno Jiuyang, di sana ada susunan teleportasi menuju kediaman keluarga Tianzong dan bala bantuan keluarga juga akan datang dari sana. Di pedang terbang besar, wanita berpakaian ungu tampak dingin dan memberi perintah seperti itu. Segera, pedang terbang besar itu berbelok tajam, seperti pelangi yang terbang menjauh ke satu arah. Ye Chen tidak diam, tubuhnya tidak bisa bergerak, mulutnya tidak bisa berbicara, meninggalkan mata dan tulangnya berbelok ke kiri dan ke kanan. "Nona, bunuh anak ini. Bagaimanapun dia adalah musuh dari Istana Haus Darah." Itu adalah pria tua bermata satu yang berbicara. Setelah keluar dari kota kuno, pembunuhan menjadi semakin intens. Mungkin dia sangat marah dengan orang-orang kuat yang menyerang kita, dan kemudian menyalahkan Ye Chen atas kesalahannya. Ye Chen menatap tajam ke pria itu,
dan percikan api menyala di matanya. Wanita berpakaian ungu berkata, "Biarkan dia tetap hidup, aku pikir dia sangat berguna." Wanita berpakaian ungu melirik Ye Chen. "Berguna apanya sialan?" Ye Chen tidak bisa membantu tetapi mengutuk. Di depan, dua orang kuat bersama-sama mengendalikan pedang. Kekuatan spiritual yang sangat besar dimasukkan ke pedang terbang, dan itu sangat mendesak. Kecepatannya terlalu cepat, dan pedang terbang telah menyala. Kecepatannya tidak biasa. Tiba-tiba, pedang terbang menyapu pegunungan. Ada penyergapan. Begitu dia terbang ke pegunungan, Ye Chen, yang tidak menarik beberapa kaki, mengangkat kepalanya, matanya menjuntai dari sisi ke sisi. Meskipun Ye Chen di tahap spiritual, karena mata roda abadi penglihatannya secara alami dapat dibandingkan. Matanya sedikit menyipit, seolah-olah Ye Chen bisa menemukan satu atau dua bayangan di pegunungan yang gelap. Selain itu, pikiran Ye Chen juga memiliki perasaan berdebar-debar, yang berasal dari penindasan metode formasi. Jelas, di antara gunung-gunung ini, ada juga sejumlah besar metode formasi, dan kekuatannya tidak biasa. Namun, keanehan di pegunungan, para wanita berpakaian ungu di pedang terbang, mereka jelas tidak mengetahuinya, jika tidak mereka tidak akan terburu-buru ke dalam jebakan. Yah, ada penyergapan, tidak bisakah kamu merasakannya ada jebakan? Bagaimanapun, Ye Chen mengirim suara ke wanita berbaju ungu. Mendengar suara Ye Chen, wanita berbaju ungu menundukkan kepalanya sedikit, melirik Ye Chen, dan ada kilatan cahaya dingin di matanya yang indah dan acuh tak acuh. Dia menatap Ye Chen dan menoleh, menatapnya ayo, karena Ye Chen dikira seorang pria di aula haus darah. Karena dia adalah musuh, kata-katanya tidak bisa dipercaya. Ye Chen berkata, "Kamu gadis gila, aku tidak bercanda. Jika kalian ingin mati, jangan bawa aku." Melihat wanita berbaju ungu tidak memperhatikan, karena Ye Chen sudah merasa bahwa pedang terbang besar itu akan memasuki pengepungan. Namun, wanita berbaju ungu mengabaikannya, dan Ye Chen hanya bisa melihat pedang besar benar-benar memasuki lingkaran penyergapan yang kuat dalam kegelapan. Pedang besar masuk perangkap. Hati Ye Chen terasa dingin sesaat. Ledakan. Segera setelah kata-kata Ye Chen jatuh, sebuah rumah dewa yang kokoh jatuh dari langit dalam kehampaan, dan targetnya adalah semua orang di pedang terbang. Melihat ini, wanita berpakaian ungu tiba-tiba menatap mereka tiba-tiba. Hati-hati. Tiba-tiba, lebih dari selusin lelaki tua di pedang terbang tiba-tiba mengorbankan alat magis mereka dan berkumpul menjadi penutup pelindung. Wanita dengan pakaian ungu juga mengorbankan kekuatan spiritual tubuh. Selama periode ini, dia tidak lupa untuk melihat Ye Chen dengan tatapan yang tidak bisa dijelaskan, bahwa perkataan Ye Chen benar ada perangkap. "Awas!" Ye Chen tiba-tiba berteriak. Wanita berbaju ungu itu mengerutkan bibirnya, tapi dia masih siap untuk bergerak. Namun, pada saat ini, tembakan yang tajam dan tak tertandingi dari sisi miring, targetnya adalah wanita berbaju ungu. Melihat ini dan mendengar peringatan Ye Chen, wanita berbaju ungu buru-buru berbalik, dan pedang roh muncul di tangan untuk memblokir serangan. Jika Ye Chen tak memberitahunya mungkin wanita berbaju ungu akan terkena serangan yang fatal, tapi pedang terbang pun terjatuh. Ye Chen, yang berada di tanah, sudah menangis, tidak dapat bergerak, dan tidak dapat berbicara. Di sisi lain, seorang wanita berpakaian ungu dan 10 orang keluarga Tianzong telah dikelilingi, 23 musuh sudah mengelilingi,
tetapi cukup untuk menghancurkan wanita ungu dan pasukannya yang berjumlah 10. Selain itu, yang paling merepotkan adalah sejumlah besar pemusnahan, yang sangat kuat. Barusan, barisan keluarga Tianzong hampir terbelah di tempat. Tiba-tiba tetua istana Haus Darah berkata, orang-orang mengatakan bahwa keluarga Tianzong melahirkan wanita dengan keindahan yang indah, dan hari ini aku melihatnya memang luar biasa, wajahnya cabul. Menatap wanita berbaju ungu. Itu adalah jalan buntu dalam pengepungan, dan tampaknya tidak banyak yang bisa dilakukan pada hari ini. Wanita dengan pakaian ungu itu bernama Zian tertutup embun beku di pipinya, terutama ketika dia melihat jubah lelaki tua berjubah darah itu. Senyum jelek tidak bisa menghentikan paksaan dingin. Tetua darah berkata, ikutlah bersama kami dengan patuh. Orang tua berjubah darah tersenyum dengan nakal, dan ada secercah dingin di matanya. Zian tiba-tiba menjentikkan, dan petir listrik di lengan bajunya terbang menjadi pedang pembunuh yang ramping. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mengayu pedang terbang, lubang pedang menembus kehampaan, dan menekan lelaki tua berjubah darah itu. Kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Orang tua berjubah darah tidak bergerak, tetapi orang di sampingnya bergerak. Itu adalah seorang pria muda berbaju putih. Zian sudah berkelahi dengan pemuda berbaju putih. Harus dikatakan bahwa meskipun Zian hanyalah puncak dari tahap alam spiritual, tetapi itu bertentangan dengan pemuda kulit putih yang di tahap dark space. Bunuh semuanya, jangan biarkan satu pun lolos. Di sisi lain, lelaki tua berjubah darah itu berkata dengan dingin. Tiba-tiba, lebih dari 20 orang semuanya maju, dengan senjata jiwa mereka sendiri tergantung di kepala mereka, bersinar dengan berbagai warna kemuliaan, dan momentumnya menjadi lembut. Orang keluarga Tianzong juga bergerak. Meskipun jumlahnya kalah, ia masih mengorbankan senjata magisnya sendiri, dan tembakannya adalah kekuatan magis yang mengerikan. Pria tua bermata satu dari keluarga Tianzong juga bergerak, dan mendekati pria tua berjubah darah, dan memuntahkan pedang besi berkarat. Meskipun pedang besi itu tidak terlalu tajam, itu benar-benar sombong. Pertempuran dimulai seketika, dan raungan itu benar-benar memecah keheningan malam. Dalam kehampaan, bunga darah yang indah terus bermekaran, mengangkangi kehampaan, dan setiap kali mereka menyapu, orang-orang dari keluarga Tianzong akan meledak di tempat, sehingga kurang dari 1 menit pertempuran, keluarga Tianzong telah kehilangan setengah dari pasukan mereka. Di bawah, di rumput liar, ada suara mendengkur, dan wanita muda yang pingsan bernama King Yun menggosok alisnya dan duduk. Ya, dia bangun, dia benar-benar bangun. Ye Chen berteriak, kau akhirnya bangun, cepat lepaskan. Ini, di mana ini? Sambil menggelengkan kepalanya, King Yun melihat sekeliling dengan bingung. Sebuah ledakan tiba-tiba membuatnya terlihat dalam kehampaan, dan dia melihat wajahnya pucat ketika dia melihat pemandangan yang mengerikan itu. Ini istana Haus Darah lagi. Setelah beberapa saat mengembara, wajah King Yun dingin, tetapi dia tidak segera berpartisipasi dalam perang. Arai pertempuran. Dengan lembut melirik barisan pertempuran yang berdiri di kehampaan, King Yun melihat sekeliling lagi, dan menemukan 4 sisi barisan pertempuran, serta beberapa sosok, berpikir bahwa untuk sesaat, King Yun memikirkannya, jika tidak, akan ada medan perang lain, dan orang-orang dari keluarga Tianzong di sini pasti akan kalah telak. Lakukan saja, King Yun bangkit dengan lembut, tanpa mengkhawatirkan siapapun, dan keluar dari rumput liar, tidak terduga, untuk menghentikan pertarungan.
Tapi saat dia melangkah keluar dari ilalang, dia melihat Ye Chen terjebak di lumpur. Tiba-tiba, King Yun membeku. Merasakan nafas King Yun, Ye Chen berkata, "Hei, kesini kau lepas ikatanku." Dengan suara dari jiwanya, King Yun bergegas maju, dan Ye Chen, yang telah dimasukkan terbalik ke tanah, ditarik keluar. Di mata, King Yun melihat wajah berlumpur Ye Chen, belum lagi dahi itu, penuh dengan garis-garis hitam acak. Ketika dia melihat tubuh Ye Chen penuh dengan mantra segel, dia bingung lagi. Jelas, dia tahu bahwa selama jam-jam ini ketika dia pingsan, sesuatu yang tidak terduga terjadi. "Cepat, buka segelku." Melihat King Yun membeku, suara Ye Chen menyebar lagi dan lagi. King Yun terbangun, dan baru kemudian datang pada Ye Chen. Bergegas ke depan, dan melihat bahwa beberapa jimat segel pada Ye Chen telah robek. Itu adalah bundel perak dari tali abadi yang membuatnya kesulitan. Ketika seikat tali peri dilepaskan, seikat tali peri segera terbang, tampaknya spiritual, dan pergi mencari pemiliknya. Dan Ye Chen merobek kutukan yang menutup mulutnya. Melihat wajah kemarahan Ye Chen, King Yun tidak bisa menahan batuk. Ye Chen berkata dengan marah, "Jangan bicara, kau terlalu lama tidur." Ye Chen menatap King Yun dengan ekspresi marah, dan berkata Ye Chen akan bangun dan pergi. Ye Chen tidak ingin berpartisipasi dalam pertempuran yang tidak ada hubungannya dengan dirinya. Hal utama adalah bahwa hatinya bukan penghinaan biasa, tetapi Ye Chen diikat sebagai pencuri ketika dia menyelamatkan orang. Jika dia mencoba membantu lagi kali ini, Ye Chen takkan sudi membantu orang yang telah mengikatnya. King Yun tiba-tiba berkata, kamu tidak bisa pergi." Melihat Ye Chen pergi, King Yun bergegas maju dan meraih lengan baju Ye Chen. "Bisakah kau membantu kami?" Mata King Yun seperti air, menatap Ye Chen dengan ekspresi harapan, karena dia tahu kekuatan Ye Chen betapa hebatnya ketika menyelamatkan sebelumnya, kalau tidak ada Ye Chen akan mati dikepung oleh begitu banyak orang. Ye Chen berteriak, "Apa membantumu? Dan inilah balasan telah membantumu aku diikat sebelumnya." Ye Chen, yang sangat terhina, berteriak di tempat, "Itu karena membantumu sehingga aku hampir terbunuh, jadi jangan katana ini padaku." King Yun berkata, "Aku minta maaf atas apa yang keluargaku lakukan padamu, jadi kumohon jangan salahkan aku." Ye Chen berkata, "Jelas aku menyalahkanmu, karena kau tertidur begitu lama, aku akan baik-baik saja jika tidak bertemu denganmu." Ye Chen tidak berbicara mengambil langkah lain dan pergi, tetapi diseret oleh King Yun untuk kedua kalinya. King Yun memohon, "Aku memiliki 1.000.000 batu, selamatkanlah keluargaku, kumohon." Kata ini lebih berguna dari apapun, membuat mata Ye Chen berputar perlahan. Yang paling penting adalah Ye Chen benar-benar kekurangan batu spiritual sekarang. Jika tidak mempunyai batu roh, Ye Chen tidak mampu membayar biaya susunan teleportasi untuk pergi. Batu roh sangat dibutuhkan saat ini. Ye Chen tidak bisa menahan gumaman. 1 juta, aku minta kau membayarnya langsung, oke. Masih terlihat penuh harapan, King Yun hanya membawa tas penyimpanan berisi 1 juta batu roh. Ye Chen terbatuk, melirik King Yun, dan kemudian menjentikkan tangannya untuk mengambil tas penyimpanan yang berisi 1 juta batu roh. Ye Chen berkata, "Sekarang, kali ini hanya kesepakatan untuk membantu." Ye Chen mulai memutar lehernya, tubuhnya benar-benar terguncang, dan suasana cemberut jam-jam ini, Ye Chen ingin melampiaskan amarah ketika diikat sebelumnya.